senang sekali rasanya di sini saya sudah bisa mengeksplor ya fenomena yang tadi sudah kita sama-sama saksikan bersama, pengantar yang cukup padat tapi ringkas begitu. Menyikapinya gimana ke depannya kan seperti itu seharusnya kan. Oke lah, ikut tren, ikut mode, menyesuaikan dengan tren saat ini, perkembangan saat ini. Tapi tentu ada norma, ada rulesnya, ada batasannya begitu. Ada penulis, ada Mbak Asri juga, ada Mbak Peggy juga. Saya ke Mbak Asma Nadia dulu deh. Kalau boleh kita jawab nanti karena mungkin tidak semua orang tahu begitu ya apa fenomena yang terjadi akhir-akhir ini sampai kita membicarakannya nih pagi ini. Saya pikir bagian dari proses sebetulnya Mas. Gitu. Maksudnya gini, saya tidak membenarkan istilah itu. Betul. Gitu ya. Okay. Tapi di sisi lain saya juga ingin kita tetap menghargai teman-teman yang berproses. Pertama mereka mungkin ilmunya nggak tahu bahwa jilbab itu harus menutup dada, gitu kan. Kemudian karena mereka tidak tahu gitu ya, atau misalnya bukan tidak tahu tapi tidak siap menerapkan. Dengan jilbab, atau misalnya pasangan yang tidak setuju, atau orang tua yang tidak ingin anak-anaknya berjilbab secara kafah, secara menyeluruh gitu loh. Nah tapi di sisi lain ini kemudian menjadi bidikan, kalau buat saya bidikan agenda pihak-pihak yang memang mungkin ingin melecehkan Islam gitu loh, sehingga memberikan istilah itu gitu. Sementara teman-teman kita yang tidak tahu akhirnya ikut mempopulerkan istilah jilbab gitu. Padahal dalam Islam kita tidak boleh memberi julukan, mengolok-ngolok gitu ya dengan panggilan yang seseorang itu tidak suka gitu. Kalau yang diketahui oleh Mbak Nadia ini pertama kali siapa sih yang mempopulerkan istilah ini dan bentuk-bentuk seperti itu begitu? Saya nggak tahu siapa yang pertama kali ya gitu. Just happen gitu biasanya. Tiba-tiba saja Mbak Peggy gitu. Ramai di sosial media tiba-tiba gitu. Dan juga karena nggak punya informasi. Nggak punya informasi, ikut-ikutan akhir terjadi seperti ini. Padahal sebenarnya kan jilbab itu kan ibadah ya, amal saleh. Allah yang perintahkan kepada kita. Nah, kalau kita tahu bahwa jilbab itu adalah perintah, maka dijalankannya harus sesuai dengan apa yang Allah mau. Jadi apapun ya, termasuk kita pakai baju, itu pakai bajunya sesuai dengan apa yang Allah mau, bukan apa yang kita mau. Jadi kalau saya bilang sih kurangnya informasi, kurangnya pendidikan di dalam rumah tentang apa yang dia baca itu Quran dan Sunnah. Jadi banyak orang yang bisa baca Quran, tapi sedikit yang mau memahami Al-Quran. Oke. Mbak Peggy tentu kan juga kan baru-baru nih kita kenal Peggy Melati Sukma begitu. Tapi sebelum menggunakan Mbak Peggy, ya kan? Tentu Mbak Peggy kan riset ya. Tadi kan Mbak Asri Ivo mengatakan ya ada sunnahnya, ada ayatnya, ada dalilnya Mbak Peggy. Ya. Saya perlu sedikit waktu untuk menyampaikan sikap saya mengenai hal ini. Jadi yang pertama soal istilah, saya juga sangat menolak istilah itu untuk lebih dipopulerkan sebab di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 59 jelas sekali kata jalabi itu bentuk jamak dari jilbab, sehingga itu adalah kalam Allah, kalimat Allah yang menurut saya sangat tidak elok, sangat tidak pantas jika disandingkan sangat tidak elok, sangat tidak pantas jika disandingkan dengan bahasa slang atau apapun juga untuk menyatakan sesuatu. Itu sikap yang pertama. Sikap yang kedua tentu saja seperti juga yang disampaikan oleh teman-teman kita harus melihat dari berbagai macam sisi. Karena kondisi yang terjadi hari ini bagian dari sesuatu yang terjadi dalam kurun waktu yang panjang. Yang pertama ada saudara-saudara kita yang belum paham. Ini mereka dalam proses sehingga siapapun yang sudah lebih paham harus terus mengawalnya agar ada gelombang yang menuju kepada hal yang lebih baik. Tapi ada memang saudara-saudara kita yang terdistorsi, yang sebelumnya sudah memakai jilbab, tapi kemudian karena ada gelombang industri yang booming, sehingga cara berpakaian menjadi terdistorsi. Kan nggak harus terpeleset seperti itu dong. Betul. Nah kemudian yang ketiga ada lagi yang tadinya memang belum pakai dan terdorong pakai karena tren ini yang terjadi. Anyway, nomor satu husnuzon. Nomor satu adalah prasangka baik. Tapi bagi teman-teman seperti Mbak Asma, Mbak Astri, mungkin saya sendiri yang kami memilih untuk misalnya bersyiar, berdakwah, berbagi ilmu lewat cara yang kami miliki, nggak boleh capek gitu. Ilmu yang sedikit walaupun cuma satu ayat kata Rasulullah sampaikan. Jadi ini tugas kita semua untuk memberi pemahaman, memberi pengertian, untuk terus mengawal, dan bagi diri sendiri itu sebetulnya adalah tafakur gitu. Jangan ada satupun yang saling menyalahkan dan jangan ada yang merasa sudah lebih baik daripada yang lain agar kondisi ini bisa diatasi. Jangan lupa nggak gampang loh orang pakai jilbab itu. Iya. Nggak gampang. Jadi yang istilah tidak hanya sekedar menutup kepala saja tidak. Banyak orang yang tahu tapi nggak mau tahu. Banyak orang yang sudah tahu tapi nggak mau gitu. Jadi kalau menurut saya sih bagaimana kita bisa merangkul orang-orang yang menggunakan istilah ini, yang menggunakan jilbabnya seperti ini, kita rangkul. Dan kita kasih informasi yang lebih banyak bahwa sebenarnya bahwa ini adalah ibadah kita gitu. Jilbab ini adalah ibadah gitu. Baik, Mbak Nadia, satu hal yang terpenting adalah memang bagi sebagian kalangan melihatnya ataupun juga di kehidupan nyata kita tidak tutup mata ya Mbak Peggy, dan itu karena memang ya mungkin masih berpikiran
oh masih bisa kok memperlihatkan lekuk, oh masih bisa kok terlihat seksi. Bahkan sebagian orang mengatakan, saya pernah berhadapan langsung dengan sosok wanita berjilbab begitu, tapi dia tetap dengan still yakin ya gitu dia berjilbab, tapi dia mengatakan jilbab-jilbab kan seksi juga, kata dia gitu. Analisa dari Mbak Nadia. Saya pikir at the end penerapan ya. Jadi kalau dia mengatakan gue berjilbab tapi gue seksi, tapi seksinya diperlihatkan kepada yang berhak, kepada suami gitu ya, itu nggak ada masalah gitu loh. Kecuali ketika dia ngomong seperti itu, tapi kemudian dia akal-akalin, gitu. Nah itu berarti tidak benar gitu kan. Tapi saya pikir buat teman-teman yang mungkin merasa ya saya pakai jilbab karena fashion atau apa segala macam, kalau memang ada yang berawal dari sana ya buat kita yang lain-lain mungkin mendoakan ya Mbak Peggy ya. Dan kemudian mereka merasa nyaman, mungkin karena pasangannya atau mungkin karena mode, pakai kerudung kok gue nyaman ya, kok gue merasa terlindungi, gue merasa seksi itu bukan hanya seksi yang dihami, tapi merasa kok gue kayak dimuliakan sekali, iya seperti itu. Jadi nggak apa-apa masuknya itu lewat apapun, tapi ketika dia memang merasakan itu nyaman, maka akan menjadi amal yang soleh, bukan amal yang salah. Saya lupa ada pernyataan ulama, luruskan ke Aci, pernyataan ulama atau hadis yang mengatakan Allah suka kok mereka yang masuk surga karena terpaksa. Jadi mungkin awalnya melalui hal-hal yang lain, dengan niatan-niatan yang lain gitu ya, tetapi sambil bertahap kemudian mereka nggak jadi excuse, tapi kemudian ini mereka hanya untuk para orang tua barangkali ya. Iya, maksud saya begini, yang penting adalah entah bagaimanapun terlepas bagaimana alasan kita memulai pakai jilbab gitu ya, tapi mudah-mudahan terus berproses, terus ditambah ilmunya, terus ditambah imannya gitu ya, sehingga hidayah kita nggak pernah tahu. Bisa jadi mereka yang sekarang kita lihat penampilannya nggak jelas gitu ya, maksudnya busana muslimahnya masih minim gitu ya, tapi kemudian at the end mereka mungkin bisa meraih husnul khotimah kalau mereka terus berproses. Sebaliknya, yang sudah berbusana muslimah itu kalau iman kan nggak ada sertifikatnya.